Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini mau menganalisis mengenai perkara nomor 110 PK garing PDT titik sus pilot garing 2019 garing PN Niaga Surabaya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok anggota kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Nur Ahmad Irfan dengan NIM 13122000329. Yang kedua yaitu Dede Samudro Tantoro dengan NIM 131220033. Yang ketiga Holilur Rahman Afifuddin dengan NIM 13122000327. Yang keempat yaitu Muhammad Farhan Maulana dengan NIM 13122000311. Baik, mari kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu jenis perkara. Adalah perdata khusus kepailitan peninjauan kembali atau PK terhadap perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan yang merupakan sengketa terkait tindakan kurator dalam pengurusan bendel pailit. Yang pertama yaitu terdiri dari para pihak. Para pihak yang terlibat yaitu dari para pihak pemohon peninjauan kembali, yaitu terdiri dari Yohanes Roy Kostrio SH, yang kedua Beni Wahyu Desa. Pada perkara sebelumnya mereka berkedudukan sebagai kurator atau terlawan. Dan selanjutnya yaitu para termohon PK yang terdiri dari Nur Wibowo dan Tijo Andoko Budiman. Mereka merupakan relawan atau kreditur konkuren yang menggugat tindakan kurator. Saya akan menjelaskan di bagian jenis perkara, duduk perkara, dan isi petitum. Duduk perkara secara singkat, pada proses kepailitan sebelumnya, para kurator yang kemudian menjadi pemohon PK kepailitan melakukan penjualan betul pailit, yakni tanah SHGB nomor 6254 dan 6255 milik debitor pailit secara di bawah tangan. Kreditur kemudian mengajukan keberatan untuk melawan dikarenakan penjualan dianggap tanpa prosedur yang benar, tidak dilakukan penilaian appraisal sebagaimana ketentuan hakim pengawas, dianggap mempunyai potensi merugikan harta pailit dan kepentingan kreditur. Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan kreditur, menyatakan penjualan tersebut batal dan membatalkan laporan penerimaan dan pengeluaran kurator. Putusan itu dikuatkan hingga tingkat kasasi MA nomor 175 K garing PDT sus pailit garing 2019. Untuk alur proses perkara atau kronologi singkat dari awal sampai PK tingkat pertama Pengadilan Surabaya, kreditur mengajukan perlawanan atas penjualan harta pailit oleh kurator. Putusan tingkat pertama nomor 16 garing PDT sus gugatan lain-lain garing 2018 garing PN Niaga Surabaya Janko 8 garing PD sus pailit garing 2015 garing PN Niaga Surabaya 20 Desember 2018 mengabulkan dan membatalkan penjualan serta laporan kurator. Yang kedua, tingkat kasasi MA nomor 175K garing PDT sus pailit garing 2019 28 Maret 2019, kurator kasasi Mahkamah Agung menolak kasasi kurator sehingga putusan pengadilan niaga menjadi berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, peninjauan kembali PK nomor 110 PK garing PDT sus pailit garing 2019, kurator mengajukan PK dengan dalil adanya kekhilafan hakim dan bukti baru. Mahkamah Agung menilai tidak terdapat kekhilafan hakim dan novum tidak memenuhi syarat sehingga permohonan PK ditolak. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu alur proses perkara, kronologi singkat dari awal sampai akhir peninjauan kembali, amar putusan tingkat pertama, kasasi, dan PK beserta alasan singkat.
Amar tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Niaga Surabaya mengabulkan perlawanan kreditur, yaitu amar putusan berisi 1. Membatalkan penjualan Bodil Pailit dengan nomor SHGB 6254 dan 6255. Lalu membatalkan laporan penerimaan dan pengeluaran kurator. Lalu menghukum kurator membayar biaya perkara. Alasan sikat kurator melakukan penjualan tidak sesuai perintah hakim pengawas dan tanpa appraisal yang diwajibkan, sehingga tindakan kurator tidak sah dan merugikan kepentingan Bodil Pailit atau kreditur. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses perkara singkat dari awal sampai PK, peninjauan kembali. Yang pertama, asas perlindungan Bodil Pailit. Kepailitan bertujuan melindungi kolektif para kreditur. Penjualan di bawah tangan tanpa appraisal bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilisasi kurator. Yang kedua, kurator wajib tunduk pada izin pengawasan menurut UU 37/2004. Kurator wajib melaksanakan kepengurusan sesuai ketentuan hakim pengawas. Apabila melanggar ketentuan mengenai appraisal, berarti melanggar mandat pengawasan. Yang ketiga, novum tidak memenuhi syarat hukum. Bukti yang diajukan kurator dalam PK, bukti menentukan defense, evidence, MA konsisten menerapkan pasal UU 67 MA tentang syarat PK. Yang keempat, konsisten antar tingkat peradilan, judek fantin and judek juris sejalan. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum telah memadai sejak tingkat pertama, sehingga PK memang patut ditolak. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung pada semua tingkat kasasi dan PK selaras dengan prinsip kepailitan dan asas kehati-hatian dalam pengurusan Bodil Pailit. Nah, saya akan melanjutkan tentang kesimpulan. Dalam kesimpulan yang di atas, menurut kelompok kami, perkara ini menyangkut keberatan kreditur terhadap tindakan penjualan Bodil Pailit oleh kurator yang dianggap melanggar prosedur semua tingkatan peradilan, PN, kasasi hingga PK. Nilai tindakan kurator tidak sesuai hukum sehingga perlawatan kreditur dikabulkan dan upaya hukum kurator selalu ditolak. Putusan MA sudah tepat karena menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan kreditur serta mencegah tindakan kurator yang merugikan harta Pailit. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu analisis nomor perkara 63 PDT SUS HKI merek 2024 PN Niaga Jakarta Pusat. Baik, kita langsung ke yang pertama. Anggota kelompok tetap masih sama, yaitu terdiri dari saya sendiri, Nurul Ahmad Irfan, dengan NIM 13122000329. Yang kedua yaitu Dede Samudro Tantoro dengan NIM 131220033. Yang ketiga yaitu Holilur Rahman Afifuddin dengan NIM 13122000327. Yang keempat yaitu Muhammad Farhan Maulana dengan NIM 13122000311. Baik, yaitu selanjutnya yaitu jenis perkara. Jenis perkara gugatan hak kekayaan intelektual dalam lingkup merek yang diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat. Para pihaknya terdiri dari yang pertama penggugat. Penggugat terdiri Jo So-hyun, warga negara Republik Korea, lahir pada tanggal 27 Desember 1984, dan pemegang paspor dengan nomor M58752066 beralamat di
di 122.1304 266 Guangzhou Seoul Republik Korea merupakan pemilik merek Lebalige, diwakili oleh konsultan hukum Paulus S. Wijaya SH, Baju Sulistono SH MH, Yusuf Supono SH MH, J. Johani Indraidi SH, Kevin Wibawa SH, Desi Devita Lubis SH, Yusuf Novi Rehena SH. Para advokat atau konsultan hukum pada Foxip Law Office berdomisili di Ruko Grand Aris Niaga Blok E13H, Jalan Taman Aris, Kelurahan Maruya Utara, Kecamatan Kerembangan, Jakarta Pusat, Indonesia. Tergugat terdiri dari Fontana Wiradharma Putra beralamat di Banjar Wijaya Blok A 19 nomor 23 RT 03 RW 0110 Kelurahan Paris Ploat Indah, Kecamatan Cipondo, Tangerang, Banten, Indonesia. Turut tergugat yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, CG, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual CG, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis CG, Direktur Merek. Saya akan menjelaskan duduk perkara dan dasar gugatan. Penggugat mengklaim sebagai pemilik merek Lebalige yang telah terdaftar, digunakan dan memiliki reputasi merek yang cukup terkenal, yaitu well-known Transmart secara internasional dan di Indonesia. Pihak tergugat kemudian mendaftarkan merek yang sama pada pokoknya, yaitu Lebalige dengan ID IDM 00118038 kelas 3, sehingga dianggap meniru atau menjiplak merek milik penggugat dan didaftarkan dengan etikat tidak baik. Penggugat mendalilkan adanya persamaan pokok atau keseluruhan terhadap merek miliknya dan meminta pembatalan pendaftaran merek tersebut pada pihak yang digugat, serta memerintahkan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual untuk melakukan pencoretan dan pengumuman dengan dasar pasal 21 dan pasal 76 Undang-Undang Merek. Untuk bagian petitum, penggugat memohon 1. Menyatakan merek penggugat terkenal. 2. Menyatakan merek yang digugat memiliki persamaan pada pokoknya. 3. Menyatakan pihak yang digugat mempunyai etikat tidak baik. Yang keempat, membatalkan merek yang digugat dengan ID IDM 00118038 kelas 3. Yang kelima, memerintahkan turut tergugat Kemenkumham mencoret dari daftar umum merek dan mengumumkannya. Yang keenam, menghukum yang digugat membayar biaya perkara. Yang ketujuh, menjalankan putusan serta merta with forward dalam bahasa Latin. Saya akan melanjutkan untuk kronologi proses perkara. Tingkat pertama yaitu gugatan didaftarkan melalui e-court, lalu sidang dilakukan secara elektronik dengan kesediaan para pihak kecuali tergugat yang tidak hadir. Lalu turut tergugat Kemenkumham mengajukan jawaban, tergugat tidak hadir dan dianggap melepaskan hak jawab. Selanjutnya, majelis memeriksa bukti kepemilikan merek, pengguna, serta bukti persamaan merek dan reputasi. Setelah itu, majelis mempertimbangkan pasal 21 dan 76 Undang-Undang Merek dan menyimpulkan adanya persamaan pada pokoknya dan indikasi etikat tidak baik.
Putusan pertama dibacakan dan amar menyatakan gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Saya di sini akan menjelaskan tentang amar putusan tingkatan pertama pengadilan. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan merek label legal terdaftar nomor IDM 0011808383 atas nama tergugat mempunyai persamaan pokok dengan merek label legal milik penggugat. Yang kedua, menyatakan tergugat sebagai pendaftar yang beretikat tidak baik atas pendaftaran merek label legal terhadap nomor IDM 00180383. Yang keempat, menyatakan merek label legal milik penggugat adalah merek terkenal, well known branded merek. Yang kelima, menyatakan batal atau membatalkan pendaftaran merek label legal terdaftar nomor IDM 00180308 atas nama tergugat. Yang keenam, memerintahkan tergugat untuk membatalkan merek label nomor pendaftaran IDM 00180383 untuk seluruh jenis barang di kelas 3 atas nama tergugat dan mencoret dari daftar umum merek serta mengumumkan dalam berita resmi merek dengan segala akibat hukumnya. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.980.000. Yang ke-8, alasan singkat majelis menilai terpenuhi unsur persamaan pada pokok dengan adanya indikasi pendaftaran beretikat tidak baik oleh tergugat dan mendasarkan ketentuan pasal 21 dan pasal 76 UU merek serta jurisprudensi Mahkamah Agung. Kesimpulannya, menurut kelompok kami, pertimbangan hakim sudah tepat berdasarkan argumentasi sebagai berikut. Merek yang dipersoalkan identik dalam bunyi penulisan sehingga memenuhi syarat persamaan pada pokok dalam UU merek. Yang kedua, penggugat membuktikan penggunaan dan reputasi merek secara internasional sehingga layak dipandang sebagai merek terkenal sejalan dengan parameter dalam UU merek Permen Kumham 67/2016. Yang ketiga, pendaftaran oleh tergugat terhadap merek identik dengan kelas yang sama menunjukkan indikasi tidak baik sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi. Yang keempat, amar pembantalan dan perintah pencoretan selaras dalam pasal UU 76 merek sebagai konsekuensi apabila ditemukan pendaftaran tidak beretikat baik. Yang kelima, sikap majelis untuk menolak petitum serta merta jika tidak dengan alasan memadai beberapa bagian menunjukkan kehati-hatian penerapan asas secara hukum.